Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ustazah, untuk kelas 5, kita hari ini belajar tentang perkalian pecahan, desimal, dan persen. Nah, kali ini perkaliannya itu campuran, nak. Sebelum itu, ustazah akan mengingatkan tentang pecahan itu apa, desimal itu apa, persen itu apa. Sebelumnya kita telah jelaskan juga ya, ustazah udah jelaskan apa itu desimal, persen. Kalian ingat kan bentuk pecahan? Untuk bentuk pecahan itu A per B secara umumnya. Dengan A itu adalah pembilang yang atas ya, dan B adalah penyebut. Oke, seperti itu. Kemudian dengan syaratnya B itu tidak sama dengan 0. Kemudian kalau bentuknya kalau hanya 3/4 itu adalah pecahan biasa. Kalau 1/3/4 ada satunya maka disebut pecahan campuran. Gitu ya untuk pecahan. Kemudian dari judulnya tuh desimal. Desimal itu apa? Bilangan per 10. Per 10. Kalau ciri-cirinya itu ada komanya, ya. Ada ciri-cirinya berkoma. Gini ya. Contoh 0,237. Nah, ini komanya di sini kan, di setelah 0. Kemudian ada 0,7. Komanya ada di sebelah 0. Ya, ini komanya. Itu disebut dengan bilangan desimal atau per 10. Kemudian gimana kalau persen? Kalau desimal per 10, kalau persen itu per 100. Nah, kalau persen itu per 100, notasinya gimana? Notasinya seperti ini. Ya, ada titik bulat 2, terus ada garis miringnya. Contoh 20%. Gini. 20% ini apa? Bentuk pecahan biasanya 20 per 100. Gitu ya. Karena persen itu per 100, maka pernya adalah per 100. 20%, 20 per 100. Kemudian dari judulnya ini kita membahas tentang perkalian. Nah, perkalian itu kalian harus tahu dulu apa itu perkalian. Sebenarnya sudah ustazah sampaikan juga kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya. Contohnya 2 dikali setengah. 2 kali 1/2 artinya apa? 1/2-nya ditambah sebanyak 2 kali. 1/2 ditambah 1/2 sebanyak 2 kali. Berapa 1/2 ditambah 1/2? Sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan berapa? 1. Ya. Kemudian contoh lagi, 3 dikali 1/2. Artinya 1/2-nya ditambahkan sebanyak berapa? 3 kali. 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2. 3 kali. Itu ya. Tambahkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Penyebutnya 2. Jadi 3/2. Nah, gimana kalau untuk perkalian, pecahan, desimal, dan persen? Contoh Nah, di sini kalian bisa lihat
35% ini persen, 0,7 ini adalah desimal, dan 2/5 adalah pecahan. Jadi bagaimana kalau perkaliannya itu bermacam-macam dalam satu operasi hitung? Ada persen, desimal, dan pecahan. Dari sini kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan semua, atau desimal semua, atau persen semua. Jika ada pertanyaan yang menyebutkan nyatakan operasi hitung berikut dalam bentuk desimal, berarti hasilnya harus desimal. Hasil akhirnya harus desimal. Kalau misalkan ada soal nyatakan operasi hitung berikut dalam bentuk persen, maka hasilnya harus dalam bentuk persen, hasil akhirnya. Untuk jalannya itu bebas, mau jalannya persen semua, atau desimal semua, atau pecahan semua. Untuk yang ini Ustazah akan contohkan kalau dibentuk dalam pecahan. 35% berarti persen kan per 100, angkanya yang di atas 35. Dikali 0,7 untuk koma, kalau satu angka di belakang koma berarti pernya apa? Per 10 ya. Kalau satu angka di belakang koma pernya nolnya 1 berarti. Kalau ada dua angka di sini misalkan 73, dua angka kan di belakang komanya berarti 100 ya. Karena ini hanya ada satu angka di belakang koma, cuma 7 aja, berarti nolnya cuma 1. Angka yang atasnya ada 7. Sekarang kita kalikan. Yang atasnya 35 dikali 7 dikali 2. Yang bawahnya 100 dikali 10 dikali 5. Nah, dari sini kita lihat. Kita kalikan bisa, kalau kalikan semuanya, atau kita bagi juga bisa. Contoh 35 dan 5, ini kan sama-sama kelipatan 5 ya. Kenapa Ustazah bilang kelipatan 5? Karena di belakangnya ada 5. Di belakangnya angkanya semuanya 5. Jadi bisa dibagi 5. Berarti kalau 35 dibagi 5 berapa? 7 ya. 7 kali 5 kan 35, maka 35 dibagi 5 sama dengan 7. Sekarang kita tulis 7 dikali 7 dikali 2 per 100 dikali 10 dikali 2. Berapa hasilnya? 7 kali 7, 49. 49 dikali 2. 9 kali 2, 18. Simpan 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Berarti 98. 100 kali 10, 1000. 1000 kali 2 berapa? 2000. Nah, dari sini kita lihat di sini sekarang 98 dan 2000. 98 ini genap atau ganjil? Bilangan genap. Karena 8 ini kan genap. Kemudian 2000. 2000 ini bilangan genap atau ganjil? Oke, afwan, saya ulangin ya. Karena ini tadi kan udah habis nih. 5 dibagi 5 kan 1. 35 dibagi 5 kan 7. Jadi tinggal yang bawahnya 100 dikali 10. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Ya, karena nolnya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita lihat 98 dan 1000. 98 itu bilangan genap atau ganjil? Bilangan genap. Dikarenakan 8 ini bilangan genap. Kita kalau mau lihat bilangan genap atau ganjil itu lihat aja angka belakangnya. 8 berarti genap. 0 ini kan genap. Maka 98 dan 1000 sama-sama bilangan genap. Kalau sama-sama bilangan genap maka bisa dibagi dengan 2. Sama-sama bisa dibagi dengan 2. 98 dibagi 2, 1000 dibagi 2. Nah, sekarang kita bagi 98 dibagi 2 berapa? Dari sini tadi 98 itu hasil dari kali 49 dikali 2. Berarti kalau 98 dibagi 2 hasilnya sama dengan 49. Jadi hasilnya 49. 1000 dibagi 2 berapa? Anggap kalian punya uang 1000. 1000 itu mau kalian bagi 2 sama teman kalian, maka sama-sama dapat 500. Kalau ditambah jadi 1000. Jadi 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Maka hasil akhirnya kalau misal diminta untuk pecahan, hasilnya adalah 49/500.
Seperti itu ya. Syukuran semuanya untuk perkalian pecahan desimal dan persen. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipelajari di rumah maupun untuk di sekolah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.